sekalian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mulai kebaktian pada hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci. Shalom dan selamat hari Minggu jemaat sekalian. Kita sudah memasuki minggu ke-8 di dalam ibadah online ini, dan kiranya kita terus semangat dalam Tuhan walaupun kita masih mengadakan ibadah dari tempat atau rumah saudara masing-masing sampai saat nanti kita bersama kembali dalam ibadah di gedung gereja. Biarlah kita tetap dalam kebersamaan dan mengikuti ibadah dengan sungguh. Mari kita boleh bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan. Kita naikkan pujian rahmat Yesus yang indah. Kita tetap berdiri, saudara. Mari kita bersama-sama kita naikkan doa pembukaan. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama seluruh jemaat GKT cabang Bandar Jaya boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan pimpin dari awal
pertengahan hingga akhirnya di dalam ibadah kami. Biar ibadah ini sungguh menguatkan kami, memberikan kesejukan bagi setiap kami. Di dalam ibadah ini kami boleh sungguh merasakan hadirat Tuhan, pertolongan daripada Tuhan kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas semuanya ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hormat diberi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama kita mau naikkan pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Semulinda dengan tema khotbah mempergunakan waktu yang berharga. Namun sebelumnya saudara, saya mengajak kita bersama-sama membacakan ayat mas yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Saya membacakan satu kali, demikian Bapak Ibu saudara sekalian membacakan satu kali. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama kita boleh naikkan pujian untuk yang menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian besar anugerah-Mu. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah, kalau sampai saat ini kita masih ada, semua karena anugerah-Nya. Kita naikkan pujian ini. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu. Saya persilakan kepada Bang Semulinda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Bapa yang di surga, kami sungguh mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing pada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan rasa syukur, terus mencari hadirat-Mu, terus bertekun di dalam ibadah kami, melihat waktu-waktu di depan kami ini Tuhan, yang penuh dengan rahasianya, karena
kami hanya mau menyerahkan itu dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, pimpin iman percaya kami, sehingga kami didapati tetap setia. Tuhan, pimpin hati kami terus tertuju hanya kepadamu ya Bapa, sehingga di dalam menghadapi tantangan rintangan kehidupan yang tidak mudah ini, kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan waktu-waktu di depan kami ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar terus mengerti kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Berfirmanlah kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, boleh sama-sama mendapatkan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali memasuki ibadah dalam minggu yang ke-8 secara online. Kita boleh terus tekun beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema mempergunakan waktu yang berharga. Nats kita hari ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21. Kita akan baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita melihat tema pada hari ini, bagaimana kita mempergunakan waktu yang berharga. Ternyata dalam kehidupan yang nyata, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, kita diperhadapkan sesuatu yang menakutkan. Pandemi virus corona yang sudah kurang lebih 2 bulan ini belum mereda, bahkan semakin hari semakin meningkat maksudnya. Kita semua mungkin ketakutan. Kita semua di dalam waktu-waktu yang ada ini memikirkan, mata kita tertuju hanya kepada virus corona. Bapak Ibu, dengan adanya wabah seperti ini, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa beribadah. Kita beribadah pun hanya secara online. Sekolah di rumah, bekerja di rumah. Waktu-waktu ini kita diperhadapkan oleh situasi dan kondisi harus di rumah saja. Tetapi kalau kita melihat apa yang disarankan, apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus, sungguh bagaimana kita bisa mempergunakan waktu-waktu itu secara kualitas, secara berharga. Mari kita akan melihat, memperhatikan, khususnya di bagian ayat 15 ini, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu-waktu itu secara berharga.
secara kualitas, Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 15 di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana kita harus bersikap seperti orang arif, menjalani hidup dengan hati-hati, tidak sembrono seperti orang bebal yang tidak mau dinasihati, yang tidak mau ditegur, tetapi menuruti kehendaknya sendiri. Bagaimana mungkin kalau kita di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan? Dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan kita dahulu di dalam ayat 8 mengatakan, saya membacakannya bagi kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Seharusnya kita sebagai anak-anak terang, kita tidak hidup secara seperti orang bebal. Ingat. Tetapi bagaimana kita hidup menuruti kehendak Tuhan? Hidup secara hati-hati, hidup secara arif, secara bijaksana menuruti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena waktu-waktu di depan kita begitu cepat berlalu, Bapak Ibu yang terkasih. Ada dua bagian setidak-tidaknya mengenai waktu. Orang yang Yunani sering mempergunakan waktu itu secara berharga, secara filsuf mereka. Dalam istilah Yunani, kita melihat tentang waktu ada dua hal, yaitu kronos dan kairos. Kronos artinya setiap waktu yang terus berlangsung, hari, tanggal, hari, dan tahun itu terus berlangsung. Tetapi kalau kairos itu berbeda. Kairos adalah sebuah kesempatan yang tidak terulang dua kali. Bapak Ibu menyadari bahwa kita mungkin dulu ketika belum ada ibadah online, kita masih malas-malasan. Kita disuruh ibadah tarso, ya, kalau sempat. Disuruh pelayanan, masih banyak waktu. Terkadang kita tidak memikirkan kairos yang dari Tuhan itu. Karena ketika itu tidak datang dua kali, kita akan menyesal, Bapak Ibu yang terkasih. Beberapa waktu lalu ada sebuah tayangan tentang kebersamaan kita pada tanggal 10 Mei 2018, 2 tahun yang lalu. Saya melihat itu, hati saya tersentuh. Kita merindukan semuanya hal-hal yang penuh dengan kenangan seperti itu. Tetapi tahun ini tidak terulang kembali, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan itu karena pandemi virus corona. Kita tidak bisa beribadah di gereja kita. Karena apa? Karena virus corona. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari kairos dalam kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau raih, kita mau ambil, jangan kita sia-siakan. Karena kita rindu mempergunakan waktu-waktu yang berharga ini secara arif dan bijaksana. Mari kita akan terus melihat bagaimana kita bisa mempergunakan waktu-waktu ini
secara berharga. Ayat 16 tidak hanya di situ dikatakan bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Godaan iblis hari-hari di depan kita itu penuh dengan kejahatan. Kalau kita lihat di televisi, di dalam kondisi pandemi seperti ini, orang berlomba-lomba di dalam kelaparan, kekurangan yang terjadi. Mereka bukan menolong, malahan dalam kesempatan itu dia gunakan waktu untuk merampok, untuk mengambil harta orang lain secara paksa. Kita menyadari hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di dalam penulisan yang Paulus berikan kepada jemaat-jemaat di Efesus, dia mengatakan hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana dengan saat ini di dalam kondisi yang seperti tidak menguntungkan saat ini? Kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan. Karena kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, maka kita akan terbawa arus kehidupan ini, arus dunia yang mengatakan kepada kita, kita selayaknya adalah anak-anak terang. Tetapi ternyata hidup kita juga ada begitu banyak orang-orang di Efesus hidup dalam apa? Ayat 3 sampai dengan ayat 6. Kepercabulan, kecemaran, hawa nafsu yang mereka umbar. Itu adalah orang-orang beban, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka hidup dikuasai hawa nafsu tersebut. Tidak lagi berpikir arif, tidak lagi berpikir bijaksana, karena mereka menuruti apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Apa yang kita gunakan dalam waktu-waktu ini secara berharga? Di dalam ayat 16 kita bisa melihat di sini bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada artinya meraih, mengusahakan, bahkan menebus dalam kesia-siaan waktu yang terbuang dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa ada begitu banyak waktu yang kita sia-siakan. Sepanjang hari, sepanjang tahun berganti, apa yang banyak kita gunakan waktu-waktu itu dalam kehidupan kita? Mari kita mau usahakan menarik kembali, menebus waktu-waktu yang penuh dengan kesia-siaan tersebut. Kalau kita bisa menghitung, ada seorang kalkulasikan berapa banyak waktu untuk rekreasi, berapa banyak untuk setiap hari aktivitas kita, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Tuhan. Dan dia menyebutkan sungguh sangat-sangat mencengangkan. Waktu untuk Tuhan, waktu untuk beribadah itu hanya 0%, 0, berapa persen. Sungguh sedikit sekali. Kita mengerti Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita raih kesempatan itu. Raih waktu-waktu yang terbuang, waktu-waktu yang kita banyak sia-siakan mungkin dengan nonton film, dengan banyak uang juga yang kita berikan kepada kesempatan-kesempatan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi kita menyadari dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, kita mau keluar
rekreasi ditutup, ke mall ditutup, ke luar negeri tidak ada kesempatan untuk itu. Tapi marilah kita mau meraih, menebus dan mengusahakan waktu-waktu kita secara berharga. Kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi terus bersekutu kepada Tuhan. Sehingga kita boleh terus merasakan kasih dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 17, tidak-tidaknya kita bisa melihat, mari kita hidup untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Kita mau terus-menerus berserah kepada Tuhan dalam kebenaran firman yang kita renungkan hari lepas hari. Kita membaca, kita menghafalkan ayat-ayat, kita terus mengadakan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita tambah hari, tambah waktu, tambah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau, Tuhan, saya mau mengerti kehendak Tuhan. Di kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana kita boleh memandang di sekeliling kita orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berkekurangan. Kita mau raih itu. Kita mau memperhatikan mereka. Bagaimana kita mengambil waktu tersebut. Bapak Ibu, untuk mengerti kehendak Tuhan memang tidaklah mudah. Kita diberi kepekaan di tengah-tengah kondisi kita yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran yang terjadi. Tetapi kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan hingga saat ini. 2 bulan Bapak Ibu, kita masih dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Akhirnya ketika kita berkata kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita bersandar sepenuhnya kepada Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup membawa kita terbang tinggi di tengah badai kehidupan yang tidak mudah. Saya menyadari di bulan Mei ini kami bersama Boksu sudah masuk di 2 tahun pelayanan di DKT cabang Bandar. Kalau saya bilang, saya menghadapi segala sesuatu semua bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan kami. Kita bisa hidup, kita bisa melayani, kita bisa ada kesempatan seperti pujian yang tadi kita sudah dengarkan sebelum firman Tuhan. Ku ada, sebagaimana ku ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita masih hidup, kita ada kesempatan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh mempergunakan waktu itu secara bijaksana dan menebus apa yang sudah terbuang begitu saja. Dan akhirnya kita mau mengatakan, saya mau terus mengerti kehendak Tuhan. Memang ada banyak yang belum kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih. Saya menyadari, saya bisa hidup, saya bisa pelayanan, saya bisa sehat, semua karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan kami. Ya. Ada seorang dokter yang hampir pensiun, tetapi dia tetap mau menyerahkan seluruh tenaganya, dan dia mau mengamalkan ilmu, mengamalkan segala kesempatan yang Tuhan berikan, karena dia tahu hidup dan mati Tuhan yang berkehendak. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita gereja sudah ambil bagian dalam peduli kasih yang lalu. Jemaat-jemaat boleh terlibat di dalamnya, kami ucap syukur. Dan baru beberapa hari lalu kami ada kesempatan Boksu bersama BKTK ada berkat, yaitu mendapat APD untuk dibagikan
bersama beberapa hamba Tuhan ke puskesmas. Dan beberapa puskesmas di daerah sampai Rubiak, sampai tempat-tempat yang jauh. Disitulah kami boleh melihat bagaimana mereka yang tenaga biasa-biasa saja, kekurangan alat, tetapi mereka mau melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita semua, Bapak? Mari kita berjuang, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang ada. Bagaimana kita terus mengerti kehendak Tuhan, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan untuk gereja kita. Kita mau menyerahkan, biar Tuhan yang membuat hati pikiran kita tertuju kepada Dia. Mari Bapak Ibu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus dari gelap kepada terang, kita mau hidup di dalam terus mengerti kehendak Tuhan, terus belajar, terus berserah, terus akhirnya kita boleh merasakan Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak gentar menghadapi badai kehidupan yang tidak mudah ini. Biarlah Tuhan menolong kita di dalam ketidakmampuan kita, di dalam ketidakmengertian kita. Disitulah kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, apa yang kita bisa andalkan? Uang, kehebatan kita? Tidak, Bapak Ibu. Disinilah letak penyerahan diri kita, terus menerus mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Ampuni kami, mungkin ada banyak waktu-waktu yang kami tidak gunakan secara arif, menjalani hidup kami dengan secara sembrono. Tuhan, kami mau raih, kami mau ambil kesempatan-kesempatan yang ada untuk terus kami duduk di kaki Tuhan, untuk terus kami boleh melihat dan boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan, Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, terlena dan akhirnya tidak ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau meraih kesempatan itu ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan membukakan mata hati kami, pikiran kami, dan kami mau melakukan seturut apa yang Tuhan mau. Bapa, kami juga berdoa buat Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, belum lagi mereda, tetap semakin naik, Tuhan. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu terus Tuhan nyatakan bagi anak-anak-Mu, Tuhan, bagi Indonesia ini, Tuhan. Sembuhkan orang-orang yang terkena. Kau juga memakai para medis yang ada di garda ini, Tuhan. Mereka berjuang mati-matian. Biar sungguh kami percaya kasih karunia Tuhan yang terus menyertai mereka. Bapa, pakai iman kami juga, hati kami yang terus mengerti kehendak Tuhan, sehingga di dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini, kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami tetap teguh di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus mengerti apa yang Tuhan mau. Pimpin jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan dalam kegiatan hari pas hari. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Pakai kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Pimpin kami untuk terus mengerti kehendak-Mu di dalam ketidakmengertian kami ini, Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami
seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada semua Linda yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah setiap hari kita mendengarkan firman ini dapat kita lakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, saat ini kita akan melihat warta gereja kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menjalankan persembahan. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan minggu ini. Kita memberi persembahan satu kali saja untuk kas umum. Dan silakan mempersiapkan atau masukkan ke dalam amplop. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat langsung menyerahkan ke bendahara gereja. Bisa juga ke gereja atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian, turunkan hujan berkat-Mu. Jangan
apa yang jadi berkat Tuhan untuk kita dan bisa kita bawakan untuk dalam pekerjaan Tuhan juga. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami memuliakan Engkau ya Bapa, di mana saja kami berada, bersama keluarga kami selalu rindu untuk bisa memuji Engkau. Kami bersyukur di mana Tuhan yang telah menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan yang telah memberi kami kesehatan dan memberkati kami dalam setiap kegiatan dan usaha. Sehingga kami juga mau dapat berkat daripada-Mu ya Bapa. Engkau telah menolong dan memberkati kami, memberi kami kecukupan secara jasmani, terutama pada rohani kami ya Bapa. Firman Tuhan disampaikan, satu kekuatan dan pengharapan yang setiap kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam segala situasi, kasih Tuhan yang selalu menyertai, kasih Tuhan yang selalu membimbing kami untuk kami melangkah. Hari esok kami di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati. Inilah setiap permohonan, ucapan syukur kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian doxologi. Doa pemutusan dan doa berkat saya persilakan kepada seluruh hadirin. Mari kita berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami pada hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang boleh memimpin kami dalam menyikapi hidup kami ini Tuhan. Mempelajari hari-hari yang ada, kami lakukan secara arif dan bijaksana. Agar kami lebih lagi Tuhan menggunakan waktu-waktu kami dengan hati yang tertuju kepada-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami bawa dan kami simpan di dalam hati kami, dan kami terima berkat dari Allah sendiri. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menopang, menolong, menguatkan kami sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita masing-masing. Tetap semangat walaupun kita sudah minggu yang ke-8 ini beribadah di rumah kita masing-masing. Harapan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, kita terus beribadah. Semangat!